Hai semua, perkenalkan nama aku Rina Aivendar dari Teknik Industri Universitas Mula Warman. Video kali ini akan membahas tentang kasus yang berjudul Business in the Cloud. Dalam kasus ini terdapat 5 pertanyaan yang harus kita jawab. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini menanyakan tentang pendapat dari spesialis data center Facebook yang berargumen the internet is not a cloud. Benarkah argumen tersebut? Yap, benar banget ya. Internet itu bukanlah awan yang berterbangan atau berada di langit-langit, melainkan bangunan fisik yang saling berhubungan dan saling berkomunikasi melalui bermil-mil serat dan kabel di seluruh dunia. Pertanyaan kedua, teknik Facebook yang digunakan untuk mendinginkan data center. Teknik yang digunakan ialah pendingin natural, artinya pendingin tersebut berasal dari alam. Facebook menggunakan udara sejuk dataran tinggi Oregon sebagai pendinginnya dan diproses di sebuah ruangan seperti pada gambar. Pertanyaan selanjutnya adalah 5 metode yang direkomendasikan oleh Google untuk mengurangi penggunaan daya. Apa ajakah itu? Yang pertama ialah menghitung seberapa efektif daya yang digunakan menggunakan rumus seperti pada gambar. Yang kedua ialah mengelola aliran udara. Google menggunakan sistem CFD atau dinamika fluida numerik untuk melihat keberadaan titik panas dan bagaimana arus udara mengalir dalam pusat data. Dengan cara ini, kita dapat membuat model aliran udara dan dapat membuat pilihan desain yang sederhana untuk meningkatkan aliran udara di pusat data. Selanjutnya ialah menyesuaikan termostat. Sesuai dengan rekomendasi dari American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers mengatakan untuk mengefisiensikan pusat data diperlukan kenaikan suhu hingga 80 Fahrenheit. Ini yang dilakukan oleh Google dan Google dapat menghemat ribuan dolar untuk biaya energi per tahunnya karena mengikuti rekomendasi tersebut. Selanjutnya ialah menggunakan pendingin gratis. Maksud dari pendingin gratis ialah kita harus memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai pendingin. Google sendiri menggunakan air laut Teluk Finlandia sebagai pendinginnya dengan sistem evaporatif. Sistem ini sangat efisiensi karena dapat menghemat air. 1 galon yang digunakan di pabrik dapat mewakili 2 galon air dari produksi energi. Selanjutnya ialah mengoptimalisasikan penyaluran daya. Seperti pada gambar, kita dapat melihat penyaluran daya ini memiliki rangkaian yang sangat panjang. Namun, Google menyingkat rangkaian-rangkaian atau step-step tersebut menjadi lebih efisien, sehingga dapat menghemat lebih banyak energi. Pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa besar gas rumah kaca di dunia ini diakibatkan oleh komputasi? Komputasi yang termasuk dalam ICT sektor menyumbang sebesar 2% dari total gas rumah kaca dunia. Dan data center berkontribusi 15% di dalamnya. Pertanyaan terakhir ialah, apa manfaat yang dapat kita rasakan ketika menggunakan Dell's Triton Water Cooling Technology? Jadi, teknologi ini dapat meningkatkan kinerja CPU karena pendinginnya dapat bekerja lebih cepat sesuai dengan yang kita butuhkan. Yap, itu tadi 5 pertanyaan yang diberikan dalam kasus ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.